Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di channel Aswajanesia TV dalam program Pora atau podcast Ramadan. Dan hari ini sudah hadir bersama kita di tengah-tengah studio podcast Aswajanesia TV ada Bapak Hamidullah Ibta selaku Wakil Rektor di Unisnu Kabupaten Temanggung. Selamat malam Pak Ibta. Malam. Ini kita sudah memasuki fase kedua dari puasa ya, sudah hampir habis. Artinya sudah 11 hari ke atas sampai 20 dan sudah setengah perjalanan lebih. Nah, kaitannya dengan program Pora ini Pak Ibta, perlu diketahui kemarin ada salah satu netizen ataupun penggemar dari sahabat Aswajanesia yang bertanya, yang mungkin nanti dapat dibahas di podcast kali ini. Pertanyaannya agak nyeleneh sih Pak, tapi yang masuk akal juga, yaitu bagaimana orang yang memberi makan orang yang tidak berpuasa, apakah itu sama dengan puasa? Ya, dia maksudnya kan kita memberi makan orang yang tidak berpuasa, orang yang berpuasa, apakah sama dia berpuasa? Itu agak nyeleneh nih Pak. Ya, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Situ Nabi pernah bersabda, barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka pahalanya itu ibaratnya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah sebenarnya secara hukum syar'i itu jelas puasanya tetap wajib. Artinya kalau sudah mukallaf ya, memenuhi syarat yang rukun kaifiyah puasa seperti yang dulu pernah kita jelaskan, ya harus wajib berpuasa karena dia kutiba alaikumusyamu itu walalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, jelas ya. Artinya secara orang yang beriman mukallaf Islam wajib berpuasa. Nah, adapun ketika Nabi bersabda seperti itu kan ada konteks ruang dan waktunya ya. Artinya bulan Ramadan ini kalau penjelasannya di kitab Maqasidus Shaum, salah satu hikmah ataupun amalan yang ditinggikan itu kan bersedekah ya. Nah, bersedekah ini konteksnya tidak wajib. Kalau zakat fitrah wajib ya. Artinya sedekah ini anjuran ataupun sesuatu yang diharapkan oleh Nabi, dianjurkan kepada umatnya memberikan makanan, baik itu menyimpulkan itu saat sahur maupun berbuka. Nah, saat Ramadan, kenapa saat Ramadan? Karena saat Ramadan ini pahalanya ditinggikan dan ini salah satu hikmah ataupun salah satu kemuliaan keistimewaan bulan Ramadan gitu loh. Tetapi secara hukum asal dia tetap wajib berpuasa ya. Adapun soal pahala itu kan sebenarnya pancingan agar mereka itu mau bersedekah, motivasi untuk bersedekah. Karena kalau di riwayat lain sebenarnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ada 3 doa orang yang tidak ditolak oleh Allah. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, Imam Tirmidzi. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa saat berbuka, dan orang yang terdolimi. Nah, ini kan memberikan gambaran bahwa hadis ini disandingkan dengan riwayat lain sebenarnya substansinya sama. Artinya dia pahalanya tinggi dan doanya saat berbuka itu tidak ditolak. Ini kalau diriwayatkan Ibnu Hibban tadi ya. Nah, maka sebaiknya kita tetap berpuasa selama mampu, kecuali sedang uzur ya, perempuan sedang haid, nifas, istihadah, kemudian menyusui dan seterusnya ya, perjalanan jauh ya. Tetapi ketika kita memberikan makan itu jangan diniati, karena inama lebih niat jelas ya. Jangan diniati untuk mengganti puasa kita gitu loh. Berarti sedekah saja. Sedekah saja. Artinya soal pahalanya sebanding orang yang berpuasa tanpa pahala orang yang
kita beri itu berkurang, itu sebenarnya hanya akibat saja gitu loh. Ini sebenarnya sama nggak sih sama ini loh apa? Ada istilah orang yang mendengarkan, ada orang yang membaca Al-Quran kemudian kita mendengarkan, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Nah, apakah itu bisa dikiaskan dengan memberi makan orang yang berpuasa? Sebenarnya konteks hadis itu kan levelnya ada orang yang beriman dan rajin ibadah saleh, ada yang memang untuk masyarakat luas. Kalau di konteks ini kan barang siapa, semuanya berlaku umum. Artinya siapapun boleh memberikan makanan orang yang berpuasa, baik itu sahur dan saat berbuka. Dan ini jangan, kembali lagi ke niat menurut saya. Jangan niatkan kita itu aku gak usah puasa lah kan nanti memberikan makan orang berpuasa pahalanya sama, ya jangan seperti itu. Berarti tetap berpuasa, puasanya tetap wajib gitu loh. Nah, maka simpulannya kalau kita tidak kuat berpuasa kebetulan ya, misalnya saat sakit parah, maka kita berharap berkah ya memberikan orang yang berpuasa dengan sahur ataupun berbuka. Tetapi nanti kita tetap mengganti puasa yang sudah kita tinggalkan. Artinya ini dari penjelasan Pak Ibda itu kan dua hal yang berbeda, Pak. Maksudnya ketika kita menjalani berpuasa sama kita memberi sedekah itu sudah dua hal yang berbeda. Ya, kan? Makanya kan ini dasarnya dari hadis Nabi gitu loh. Artinya bukan dari saya, tetapi pemaknaan masyarakat kan kadang wis rasa poso aku tak ngekeki wong pahalanya sudah sama, pahalanya sama lah. Lah kamu itu berpuasa berharap pahala atau ridho Allah kan gitu kan. Gampangnya gitu. Nah ini kan saya kira ya level pemahaman masyarakat tentu berbeda. Maka kalau bisa ya idealnya dan harus ini karena wajib ya kita berpuasa 30 hari sesuai dengan kaifiah yang sudah ada. 29 kalau sekarang kayaknya 29 nih. Soal nanti kan soal waktu ya. Iya. Kemudian amalan-amalan lain termasuk keistimewaan Ramadan ya tadi memberikan makan orang yang berpuasa. Jangan berharap pahala banyak atau kita nggak usah berpuasa. Itu saya kira ibadah hitung-hitungan ini bukan bisnis kok. Gitu. Ini bukan prinsip ekonomi modal sedikit-dikitnya laba sebanyak-banyaknya. Ini kan saya kira Tuhan nggak boleh dikapitalisasi seperti itulah. Ya kita harus menjalankan ibadah puasa 30 hari dengan hikmah ya, dan kemudian memperbanyak memperbanyak amalan-amalan yang itu memang dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa, baik itu saat sahur maupun saat berbuka. Dan ini sebenarnya kan selingan ya, atau hal-hal yang tidak primer gitu loh. Ini yang sekunder gitu loh. Tapi puasanya primer ya kan. Memberi makannya sekunder kan beda gitu loh. Dua hal yang berbeda itu ya. Namun pernah nggak Pak kira-kira Pak di masyarakat ini terjadi Pak? Maksudnya saya kira pemahaman orang yang malas seperti itu. Padahal puasanya wajib. Jadi pemanahnya nanti dia khawatir saya, nggak usah berpuasa, yang penting aku memberikan makan orang berpuasa kan sama. Nah ini kan mensunahkan yang wajib dan mewajibkan yang sunnah. Artinya sedekahnya sunnah, puasanya wajib gitu loh. Dia meninggalkan puasa hanya mengganti dengan memberi makan orang berpuasa kan nggak benar. Iya. Itu. Ini kan juga sebenarnya melatih atau membuat kita belajar bahwasanya jangan tekstual memahami satu hal. Ya kan jelas hukumnya ya, hukum puasa itu jelas, puasa Ramadan jelas. Kemudian hukum memberikan sedekah itu sunnah. Artinya memberi ya boleh, tidak memberi ya tidak masalah. Yang jelas kita mengutamakan, memprioritaskan yang wajib dulu. Kalau bisa memang ya wajib ya yang sunnah, karena bisa jadi yang wajib itu ada percik-percik kotoran-kotoran yang membuat pahalanya tidak utuh atau membuat hikmahnya tidak utuh, terlengkapi melalui ibadah-ibadah sunnah, salah satunya memberikan sedekah makan kepada orang yang berpuasa itu sebenarnya. Jadi titiknya di situ, jangan kita menafsirkan semau gue, itu kan menurut saya orang malas saja seperti itu ya. Kecuali orang-orang tertentu yang diberi keistimewaan Allah itu lain masalah gitu ya. Sudah lain hal ya. Lain hal itu. Ya. Ini ngomongannya soal fikih ini ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibda atas penjelasannya. Jadi seperti itu ya sahabat. Kemarin yang bertanya ini sudah terjawab dengan tuntas. Artinya puasa dan memberi itu dibedakan lah, jangan sama. Artinya puasa ini wajib, soal sedekah memberi makan ini sunnah. Maka kalau bisa anjuran tadi dari Pak Ibda ya lakukan keduanya, itu lebih
bagus dan lebih dianjurkan ketika kita sedang di bulan puasa ini. Oke, terima kasih atas menonton video ini dan jangan lupa subscribe ya. Kemarin saya tidak mengingatkan karena saya yakin sudah banyak yang subscribe ini. Alhamdulillah kita selalu meningkat ini Pak. Channel Aswad Indonesia, mungkin penggemar-penggemarnya juga sudah tahu isi-isi ini ternyata berbobot seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ibda. Dan sampai jumpa di pura-pura selanjutnya ya sahabat dan penggemar Aswad Indonesia TV. Saya Heri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.